Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, imamil muttaqin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah musalla al-muhajirin warga komplek Dasamaya 2 dan sekitarnya. Matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah kembali dengan mengucap alhamdulillah Rabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah puja serta puji, salawat dan salam. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi mulia, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujibah wa min hadratihi qaribah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, ukhruj, keluarlah. Keluar mujasidin. Keluar dari apa? Keluarlah min awsafi basyariyatik. Keluarlah dari sifat-sifat manusia. Jadi keluar dari sifat-sifat manusia. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Yang dimaksud keluar dari sifat manusia itu adalah setiap sifat yang ada pada manusia yang bertolak belakang dengan statusmu sebagai hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita selaku manusia, demikian juga jin, untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepadanya, mengembalikan atau mempertahankan posisi kita sebagai hamba. Akan tetapi
sebagai manusia di dalam diri kita ini terdapat sifat-sifat yang tidak menunjukkan seorang hamba, sifat-sifat yang berlawanan dengan status sebagai hamba. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman ayat nomor 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan, berarti perintahnya hanya satu. Mereka tidak diperintahkan kecuali, jadi perintahnya itu liya'budullaha, agar beribadah kepada Allah, menjadi hamba dan mempertahankan status kedudukan hamba itu hanya bagi Allah. Namun di dalam diri kita ini Allah titipkan sifat-sifat yang tidak mencerminkan atau sifat-sifat yang berpotensi membuat kita keluar dari status hamba, dan semua itu bukan karena Allah tidak menginginkan kita menjadi hambanya, akan tetapi sebagai ujian. Kawakah kita mengeluarkan sifat-sifat manusia itu dalam diri kita? Karena tanpa ujian maka tidak ada nilai perbedaan antara satu dengan yang lain. Nya hendak memilah barang berkualitas lawan yang biasa, itu harus melalui ujian. Orang hendak memastikan durian itu masak atau kada, kan dicatuk-catuknya dulu. Tok. Nah, orang dicatuk tuh apalagi gancang kada nyaman. Jadi Allah memberikan sifat-sifat manusiawi di dalam diri kita sebagai tantangan buat kita. Kawal kada kita mengatasinya, mengeluarkannya dari diri kita agar kita dapat mempertahankan status kita sebagai hamba. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima orang yang berstatus hamba untuk bisa dekat dengannya dan untuk layak memenuhi panggilannya. Jadi harus berstatus hamba dulu. Dan di dalam diri kita ini apa aja gerak sifat-sifat manusiawi yang harus kita keluarkan, harus kita buang, harus kita jauhkan dari diri kita sifat-sifat manusiawi supaya berhak dan pantas dekat dengan Allah dan memenuhi kriteria untuk
panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat manusiawi yang bertolak belakang dengan status hamba dalam diri kita ini terdiri dari dua. Yang pertama, nang kasat mata bersifat lahiriah. Yang kedua, nang kada kasat mata karena andakannya di dalam hati maupun pikiran. Selama sifat yang bertentangan dengan kehambaan tersebut belum kita keluarkan, maka kita belum layak memenuhi panggilan Allah dan belum bisa mendapatkan posisi dekat dengan Allah. Apa aja sifat-sifat yang bertolak belakang dengan kehambaan? Yang pertama yaitu yang zahir. Itulah yang ada di dalam atau ada pada anggota tubuh kita. Seperti ketujuh memandir orang. Ini muntung kita nih, ketujuh memandir orang. Itu sifat manusia memang. Tapi itu bertolak belakang, berlawanan dengan sifat seorang hamba. Menggibah orang. Kayak apa penjelasannya? Maka menggibah itu bertolak belakang dengan sifat hamba. Imam Al-Ghazali rahimahullah menceritakan dialog antara guru dan murid, Syaqiq Al-Balkhi dan Hatim Al-Asam rahimahumullah ta'ala, sebagaimana sudah kita baca kitab Ayyuhal Walad. Maka kitab itu pun juga ulun dengarakan dibaca juga oleh Kiai Haji Guru Saifur Rahman. Pengajian ulun dengarakan sama kitabnya juga Ayyuhal Walad itu dibaca sini. Di antara 8 faidah salah satunya ulun perhatikan manusia ini ketujuh memandir orang ujar sidit. Lalu aku perhatikan, ini dialog antara guru dan murid. Aku perhatikan, aku telusuri apa gerangna menjadi sebab maka ketujuh memandir orang. Ternyata baik itu menyangkut harta benda orang, menyangkut ilmu orang, pengalaman orang, menyangkut profesi pekerjaan orang, menyangkut pangkat dan kedudukan orang yang dipandir. Ternyata penyebabnya adalah adanya sifat hasad di dalam hati. Hiri bahasa kita ini. Hiri. Seakan kada terima orang itu mendapat nikmat, lalu memandir. Padahal mengganggu kahada juga. Cuman karena di hatinya ada sifat hasad, lalu muntung memandir. Dan hasad itu perasaan sulit menerima kenyataan ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Asa kada terima, ada tapi begawi orangnya maka berduit. Kenapa gerang masalah kan kada juga kalau ina santai jadi rumah aja kada terlihat turun begawi. Kada tahu bang orang begawi tuyul ya Allah, siapa tahu
ngapa kadang ngurusi gitu lah, inya meminta duit lawan surang kada jua. Model kadang penyamanan melihat orang lain itu nyaman tuh hingga hendak memandel, hingga hendak berkomentar. Itu tanda di dalam hati sebenarnya terdapat sifat hasad, iri. Seakan kada nyaman melihat orang itu pindah nyaman gitu. Lalu ujar Siddiq, aku perhatikan dan aku renungi firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Artinya kami membagi rezeki, nasib hidup di antara manusia itu, kami membaginya ya Allah. Jadi orang yang memandang orang lain itu sebenarnya seakannya kada terima cara Allah membagi itu, seakan kada terima. Nah, orang yang kada terima dengan cara Allah membagi dan menetapkan nasib dan rezeki makhluk, berartinya kada mengakui sebagai hamba Allah. Mbah kada terima, walaupun dengan bahasa tubuh, bahasa pikiran dan bahasa perasaan. Nah, jadi di antara sifat-sifat manusiawi nang kelihatan, nang zohir, nang bertolak belakang dengan sifat hamba, antara lain menggibah orang. Makanya kita ini disuruh oleh Allah banyak berzikirnya, supaya muntung kita ini sudah ada gawian. Nya muntung ini mun kada ada gawian pian, mau olah sorongannya gawian, memandir urang. Kada ada kawan nang bepandir, mun bisa berokok lalu berokok aja tak. Nah, itu gawian muntung tuh lantaran kada ada gawian. Coba olahkan gawian pian. Olahkan gawian, perbanyak sholawat kah, istighfar kah, berzikir. Nyemu sudah ada gawian, nang dua puting itu paling kada berkurang. Memandai orang berkurang, berokokin berkurang dulu. Bisa lah pian sambil makan, nah habis bener. Filternya pian punya juga sambil makan berokok. Nya karena kada ada gawian, olahkan gawiannya. Dan Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaki berzikir. Banyaki berzikir. Di antaranya lagi wanamimah. Datang ke sana anjur kesah, datang ke sini antar pulang kesah. Orang nang jadi tumbur. Orang-orangnya jadi tumpul. Tapi wayah ini nengaran namimah atau disebut dengan adu domba. Domba kan sebenarnya kada hapunnya diadu. Ketujuh, cari berita di sosmed, dapat posting pulang ke kawan, share pulang ke grup. Nah, itu bisa termasuk namimah. Gara-gara ketujuh nangka itu abut di grup, timbul pesambatan, gara-gara seorang juga dapat berita, oh simpan ya, ini rame jangan kita share ke grup yang tadi pina ramai menjadi baabutan. Nah itu namimah tuh, adu domba. Maka daripada itu harus bijaksana kita. Jadi bentuk namimah adu domba itu seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pun juga berimprovisasi juga, berkembang juga, berubah bentuknya. Kalau tadi itu medianya muntung, sekarang medianya bisa handphone, HP.
cari scroll, oh dapat berita, kirim ke grup. Itu bisa jadi bentuk namimah, dan itu sifat yang bertolak belakang dengan status hamba. Wa qatlin wa salbin, sudahnya tuh menghilangkan nyawa orang, membegal, merampok, mencuri, itu merupakan sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang berlawanan dengan status hamba. Menyakiti orang, nah itu harus keluarkan dari diri kita, jauhkan sifat-sifat itu. Bila hendak parah lawan Allah, bila hendak layak memenuhi panggilan Allah, buangi dengan itu. Itu sifat-sifat zahir di diri manusia yang berlawanan dengan status hamba. Nah, kalau sifat-sifat batin yang berlawanan dengan status hamba yang ada di dalam hati, antara lain merasa harap, sombong, rasa ianya, memandang diri seorang pang alimnya di sini, memandang diri seorang pang pemintarnya di sini, memandang diri seorang pang pembagusnya suara, seorang pang pembaiknya bacaan. Nah itu ujub. Itu sifat-sifat manusiawi yang ada di dalam hati, yang bertolak belakang dengan status hamba. Jadi sombong, ujub, sudahnya riya. Riya ini berambisi punya tempat di hati manusia. Ada keinginan memiliki kedudukan dan tempat di hati orang lain, mengambil hati orang kehendak. Orang pada pun dia membalik. Itu dia tak. Itu sifat yang di dalam hati, sifat manusiawi yang bertolak belakang dengan status hamba. Jadi riya itu berharap punya tempat di hati manusia. Riya itu bisa bentuknya ingin dipuji di hati orang, atau bisa juga takut dicela di hati orang. Nah, di antara lain nih, perasa kita tuh ikhlas, padahal itu riya. Kotak impak lewat, caluk lawan duit, sebelah tangan membuat tangan sebelah menutupi. Sebenarnya itu indikasi riyanya ada. Kenapa harus ditutupi? Ini hendak membuat nih sampai ditutupi. Kalau serongan pang kada orang kiri kanan, umpama masuk ke dalam masjid, kada orang ada kotak infak, lalu membuat ditutupi juga tangan sebelahnya, kada kelak langsung buat karena kada orang kiri kanan buat. Nah sekarang ketika bersusun disap, ampena sudah melipatnya halus benar. Tangan sebelah menutupi. Kenapa maka ditutupi? Itu karena merasa ada orang kiri kanan. Supaya apa ditutupi? Supaya orang kada melihat. Tentu kadang orang mencengangi perasaan seorangnya kalau orang kiri kanan mencengangi, kada orang asik berzikiran punya juga.
perasaan nih. Karena ada orang kiri kanan. Nah, berarti kan jadi kalau alasan ditutup itu supaya orang kiri kanan kada melihat, nah berarti kan berharap ada tempat di hati orang kiri kanan. Amun alasannya supaya malaikat kada melihat, supaya Allah kada melihat, percuma. Menutupi lotang percuma, supaya Allah kada melihat, percuma. Supaya malaikat kada tahu, percuma. Mulai di rumah kan sudah tahu Allah Ta'ala melainakan nang 2.000 anak di sini nah. Nang 20.000 anak di sini supaya jangan salah juhud. Dari rumah kan Allah tahu sudah. Nah paling enak ditutupi. Kalau bukan karena perasaan ada orang di kiri di kanan. Buktinya wayah sarongan kan ada orang buat teh mengalirnya. Terus ada orang kiri kanan kalau menutupi. Nah, yang melawan Allah banyak lagi lapisan tangannya tetap Allah tahu. Pada 20.000 juga tetap Allah tahu. Apalagi cuma 2.000 tahu benar Allah Ta'ala. Mulai rumah sudah ketahuan, melainkan tidak menyisihkan supaya kada salah juga tadi. Harus sih. Jadi bilanya kesal langsungnya nah, kada betah salah juga dipisah. Allah tahu ya sudah mulai rumah begitu. Wahidin wa hasadin, di antaranya lagi iri dengki. Nah tadi kan sudah, cuman bilanya iri biasnya tuh kelihatan dalam perilaku lahiriah, memander. Sifat iri, dengki lawan orang, dendam, wa hubbil jahi wa malin, ambisi terhadap pangkat dan kedudukan. Termasuk juga cinta buta terhadap harta benda, cinta buta. Amun sekedar cinta itu memang sudah sifat manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Seberataan kita ini suka dan cinta dengan harta. Tapi kayak apa caranya? Jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini itu harus kita usahakan. Amun yang kada cinta sama sekali, mah itu malaikat ngarannya. Bisik anunya handphonenya iPhone, harap pada orang pada kada cinta. Begitu kena pulang pas keluar nang 18 update pulang sidin. Nah itu sudah, itu sifat manusiawi. Namun sifat-sifat itu keluarkan ketika harus berhadapan dengan pilihan perintah Allah kah nang didahulukan atau nang ini nang dikalahkan. Dahulukan perintah Allah. Buktinya berzakat. Bila orang tuh masih mau berzakat, apalagi suka bersedekah, berarti ia membuktikan dengan perbuatannya, seakan berkata, ulun ya Allah memang suka dan sayang lawan harta, tapi ulun membuktikan ulun lebih taat dengan pian, ulun keluarkan sesuai dengan yang pian perintahkan. Dan sebagainya. Nah jadi keluarkan. Jadi keluar engkau dari sifat-sifat